ya. Do aku ya Aku ukurane awakmu ya, Kang ya. Ukurane Kang ya. Podo. Wis Kang, aku kurang menjauh situ, Kang. Aku jadi iya, Kang. Apa Kang? aku ora duwe ilmu lho, Kang. Wis salah Kang, aku kayak ono apa lah. Aku gak duwe ilmu. Jauh di ngawan jokane wong loro. Ojo nglawan sok arek. Sopo iya dukun-dukun santet toko sopo engko tak lawani aku sampean wis garek lu duduk Mas. Nyekel kene-kene ku seri aku malah ndi. Enggak sih wis. Ya, apa itu dulu. Awakmu siap berangkat ke sana? Ya wis. Tolong suwun ya Kang yo. Iya. Aku njuk tenan. Yo ngono lek ket wingi kan penak ta. Coba pikir ngono ta, ndak usah dadak. Iya. Ngelokne settingan, Iya, aku dadak ngelok-ngelokne double-double. Aku pengen belajar ilmu hikmah karo wane. Bener Kang, cuma kurang mantep Kang. Saiki aku njuk ning sampean mantepno ilmu hikmahku. Aku iso merantas dukun santet. Lagian aku juga pengen ngalahno Mbak Darmo Kang. Oh iya. Berarti awakmu wis percaya ya? Nek percaya to Kang. Sing gak percaya kan Joko arek. Berarti sampean iku jane kan aku yo pengen ngetes ngono to. Iya pengen ngetes tenanan apa ora. Nah, ternyata saiki wis kebukti tenanan, makanya aku saiki lungguh ning kene ning isore sampean, berarti aku mulai saiki nganggep sampean iku di atasku. Yo gak ngono Kang. Lek ning pondok iku gak ono jenenge guru karo murid. Tapi aku mau nang pondok Kang. Oh, gak, maksudku ngene ta. Isin karo Maksudku wong. prinsipku iku gak ono sing jenengane murid karo guru. Sing enake yo iki padha-padhane belajar. Sampeyan pengen belajar tenanan karuan ngomong ket wingi sak ajari penak wis gak perlu tak lok-lokan wis ora perlu tak ayal-ayalan ya ta. Saiki pokoke aku piye carane sampean ngekek aku titik-titik sepagare sak sewure opo sak tetesi opo ngono pangga tak trimo to Kang. Iya wis. Lek sing jenengane belajar iki yo belajar iki yo sambil belajar, ngajari sambil belajar. Terus belajar ilmu hikmah ku duduk dienggo golek kesaktian. Belajar ilmu hikmah ki mau tujuane golek ridhone Gusti Allah, ngono ya? Ya. Aja golek kesaktian, golek ridhone Gusti Allah. Tadi ki sampean iso ngekek aku ilmu Kang. Ya, iki mung sarana aku lek gembleng santri, gembleng wong jebok-jebok gemblengan yang aku kuwi. Aku nganggo sarana, enek sarana kaya kapsul sing diombe nggo penyelarasan. Ora kok kapsule sing marai sakti, tapi kapsule wis didongakne nggo ijibarki wis di asma. Minggu diombe terus mengko tak rajah sik nggo minyak wangi sunai Kanjeng Nabi, terus kuwi mengko tak kai sarana kaya tongkat. Tongkat wingke insyaallah ya nglawan-lawan dukun santet ya juga ya dienggo aku balak lah. Aku ngepercayani nang sampean iki siji Kang. Ngenane iku sampean pas nglawan iki jare Joko arek sampean pertama ini kan disantet iku kan. Aku rada-rada lali pisan Kang. Sampean jare disantet Mbak Darmo. Sampean ora apa-apa sedeng kok aku kok mencret-mencret lho Kang. Padha wae aku ya kadang ya kena. Wong menungsa biasa biasa sih penting terus berjuang meneh. Tapi aku yo kok oleh aku nglawan Mbak Darmo wis sampean kayak ngono. Kok ora. Saiki tak anu saya ya. Monggo Kang. Tak gembleng ya. Monggo. Ten mriki napa ten dalem? Jero. Sekene ra apa. Kene ae. Gak apa-apa Kang. Leh. Gimana kapsul lara? Alhamdulillah. Kapan wudu sih? Oh, wudu green. Terus dapat baju ini. Teh. Mobil semuanya. Semuanya sih. Biasanya di mobil barang. Boleh. Dorin ya. Oke, monggo. Oke. Alhamdulillah. Saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Ini Bang Nopal sudah sudah taubat insyaallah. Kita tidak perlu sudah sama orang, yang penting beliau sudah mau taubat. Terus beliau ini mau saya gembleng. Biasanya saya melakukan gemblengan terhadap saudara-saudara kita itu dengan menggunakan beberapa amalan, termasuk asmasir, asmakaromah, Sultan Aulia Syamsul Qadir Jalani dan lain sebagainya, termasuk asmati bulan Rasul.
untuk kekebalan dan juga untuk keselamatan. Nanti bisa gemblengan. Cara gemblengannya nanti beliau minum kapsul dulu. Jadi gemblengan ini simple, nggak perlu puasa, nggak perlu cukup menelan kapsulnya. Terus nanti saya buka nanti pasir ini atau cukunya. Nanti setelah itu insya Allah tinggal terus di istiqomahkan. Jadi gemblengannya cukup sini ya. Di gemblengan itu bisa jarak jauh maupun datang langsung. Sudah sambut ampun mengerti sini. Dicopot mau sih. Copot. Ya. Saya asmat dulu. Kalau ngisam ini kalau ngapa ta? Niki apik kan. Ngene wis penting engko tak kei kalung sing teko batu muntah besi. Tapi kok ini iki kaya tak kiri kan. Kon kudu kiri to. Kalung yo ngono. Sanes kok Gus. Kula manggil Gus mboten napa-napa niki. Napa-napa. Oh kata gambare lho Gus. Niki jaman niku kula mereman singen. Sawake keker tatune Isi wakeh kaya asal ditutupi. Persis kaya geredi enek Asal ditutupi tatap patu. Ini terus bas pundi? Persis kaya geredi tatap patu. Jajan. Iya apa ta iki? Isi. Lah kok pas ning lambene nek susu ngono. Ora pengen dilangi. Mboten asal kare apa. Ya wis ngesap apa enek sing penting atine. Tatuan ora apa-apa. Wis kadung, sing penting obatan asuhaya. Ini ngeten bener. Ya wis tinggal kita ini. Tak buka dalan masuk epitu cakrane ya. Tak buka isik. Sampean tarik nafas teko irung. Pas ke mulut Allah. Tarik nafas lepas dari mulut Allah. Saiki lidahe ilatmu iki ditekan langit-langit. Ano, ning ati dikir Allah. Mas Andi, ketika merajah seperti ini, posisi kita harus dalam keadaan suci, lidah ditekan ke atas, dan yang dituliskan adalah huruf-huruf abjadun, asma-asma Allah, seperti kalimat Bismillah titik ba, la ilaha illallah dan sebagainya. Ya, Insyaallah Anda tidak bisa masuk dan membuka latifah-latifah siri nur-nur yang tertutup, karena ini kebanyakan dosa. Enggak. Enggak apa-apa. Tetap belajar, Pak. Isin karo Gusti Allah. Aja izin karo manungsa. Oh nggih. Bali ku piye ta? Iya. Akan dosa bali ku. Tidak tekan dhuwur. Pikir Allah. Masuk nafas dulu, keluar nafas Allah. Masuk nafas dulu, keluar nafas ya Allah. Kau ini kan dosa kan itu. Ayo, pikir Allah. Kerja. Saat itu kerja. Ini sampai ini saya bukakan dulu latifah siri supaya bisa masuk ke keipan yang ada di dalam dibaca dengan tubuh kita itu ada pintu-pintu masuknya. Itu disebut dengan cakra. Kalau di dalam ilmu hikmah disebut dengan latifah siri. Jalan masuk yang pertama ini cakra mahkota. Masuknya kita, keluarnya kita itu dari sini di kepala. Ini cakra asma. Sampai ke bawah ini ada cakra. Cara membukanya ya ini sampai saya bukakan dulu dengan kalimat-kalimat asma-asma yang saya rajakan dalam jurukan. Tarik nafas.
Taruh aja. Bismillahirrahmanirrahim. Rambut kurang bersih bagi tangan apa dan rasa mongko atau kuwi nangka kawat kalau kuwi ibadah diwaca akhir badan manis bangsat makane buat bapak palune pandi saking kersane Gusti Allah ya Rahman ya Rahim kula aturi marang akan daya di bulan saking para nabi kang dibawa di Nabi Muhammad nabi akhir zaman. Setelah jenengan di raja dibukakan nanti passwordnya, sekarang pada ketika kartunya dua-duanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah mancing-mancing sebuah nanti sampai rasakan setelah minum kapsulnya kalau nanti tubuh sampai bergerak atau bergetar diikuti saja, membuat diminum dulu maksudnya. Dirasakan energinya, juga dirasakan energinya. Rasakan energinya. Dalam hati aku iki urip kang sejati. Aku iki urip kang sejati. Aku iki urip kang sejati. Sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikan besarnya, pusat kaki besarnya, kunci. Betul, pusatkan di situ biar tidak bocor energinya. Tarik nafas, tahan di pusat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Lepas nafas. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok panas sangat gue? Energinya sangat benturan. Kalau nanti panjenengan istiqomahkan di setiap
malam minimal harus ada satu waktu sampai gunakan untuk mensifati, memuji sifat-sifatnya Pangeran, sifat-sifatnya Allah tanpa meminta apapun. Jadi kunci dari gemblengan yang saya berikan ke panjenengan, penyelarasannya itu harus ada satu waktu minimal 1 jam, dari mulai jam 3 sampai subuh sampai jam 4 itu digunakan untuk bermeditasi. Atau ada yang kayak bisikin aku gitu, yang bisikin kayak suruh tadaburin alam kayak sampean gitu. Memang iya seperti itu. Jadi yang penting begini, Bang Opa, jadi gemblengan yang saya ajarkan itu bukan mentahfal ilmu, tetapi mengajarkan. Itu membuka latif basiri, membuka kegoiban yang ada di dalam diri panjenengan, tanpa jin, tanpa kodam. Jadi benar-benar dari kekuatan yang ada di dalam diri. Tapi kok tiba-tiba ada terawat di sini? Ini benar loh. Iya, tahu. Sudah. Anda silakan saya minta. Jadi belengan yang saya ajarkan ke panjenengan, termasuk ke orang-orang yang datang, belengannya itu membuka kekuatan yang ada di dalam diri kita. Karena sebenarnya kita itu sangat luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Cuman karena kita belum tahu tentang apa yang ada di dalam diri kita, sehingga kita lebih banyak mencari ke orang lain, ke dukun, ke orang lain, padahal kekuatannya sudah ada di dalam diri kita. Maka kalau ada masalah, jangan mencari solusi di luar dari diri kita, tapi masuk ke dalam diri kita, maka masalah nanti akan selesai. Karena yang tahu diri kita, yang tahu masalah kita adalah diri kita sendiri. Diri kita yang sejati itu adalah yang pertama pancernya, dan yang keempat adalah saudara kandung. Maka panjenengan lebih banyak masuk ke dalam, karena yang paling tahu tentang masalah panjenengan, tentang hidup panjenengan adalah panjenengan sendiri, mulai dari sedulur batin. Dan bagaimana untuk bisa mengaktifkan sedulur batin itu? Yang pertama harus mampu menekan nafsu lawamah, supiyah, amarah, dan mutmainah. Ketika keempat nafsu itu bisa dikendalikan, baru bisa dimanfaatkan. Karena seseorang tidak akan bisa memanfaatkan sebelum dia mengendalikan. Jadi harus bisa mengendalikan dulu. Pertama nafsu supiyah, nafsu amarah, nafsu lawamah, baru nafsu mutmainah. Dan untuk semua gemblengan yang saya ajarkan itu tanpa puasa, cukup dengan mensifati sifatnya Allah, atau bahasa gaulnya sekarang itu bermeditasi, yaitu boleh kita itu dari pagi sampai sore minta sesuatu, tapi harus ada waktu, yaitu yang mengambil gemblengan ke saya harus ada waktu malam itu memuji, mensifati sifatnya Allah tanpa meminta apapun, yaitu masuk nafasku, keluar nafas Allah, masuk nafasku, keluar nafas Allah, dengan posisi duduk seperti ini. Dan nanti insya Allah akan lebih menguatkan. Jadi gemblengan saya tanpa puasa, jadi hanya diselaraskan dengan kapsul dan dibuka dengan asminya asma tadi, bisa datang langsung maupun jarak jauh. Nah, untuk panjenengan sekarang bukan hanya dibukakan, tapi juga saya kasih sebuah media, saya kasih sebuah pusaka. Saya boleh pakai baju dulu nggak? Boleh. Tapi sama kalau nggak pakai baju seksi kok. Karena untuk pusaka yang sangat kar ini, benar-benar kaosnya kayak punya saya ya. Saya beli banyak gini. Mirip ya. Ini sama saya kasih tongkat. Ini biasanya bisa jual 5 juta. Saya kasih Gratis. Yang Bisa penting buat tolak, bisa buat apa aja. penghasilan. Tapi Sama jangan, tantangannya tidak boleh main perempuan. Kamu sudah berhenti belum main perempuan? dalam tahun yang Enggak main video call porno lagi tak ya? kapan ngarang? Enggak pernah ya? Enggak pernah. Kayaknya iya ya. Enggak pernah. Yang lihatnya kayak gitu soalnya. Saya coba melihat tapi enggak pernah. Saya merasakan, saya berbicara pakai ini, bukan pakai ini. Nah, saya pakai ini juga, bukan pakai ini. Tuh, ngelawan Oh, enggak ada. Tuh, siapa ya nanti dulu, jangan pegang dulu. Nafsu loh. Karena sakit Kalau rawat saya dukun sudah belum bilang, sadar. saya bilang tadi, kalau saya ijazahkan gembleng itu harus mampu melawan hawa nafsunya, mengendalikan nafsuan begitu. Nafsu tentang tadi. Dibaringi Sama perempuan gimana? Nafsu kasihan tapi sering ada. Nanti kalau ada yang mau ini apa? Yang penting tobat beneran. Oh, tobat. Yang
Tapi kalau saya merasakan masih ada buzzernya. Boten, nah itu apa? Bukan aja beneran ya, tangannya begini. Tak tampi Gus. Siap. Iki bang latih tak gambar bantai itu. Siap.